sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Kali ini Ibu akan menyajikan video pembelajaran biologi kelas 10 bersama saya, Ibu Katarina Dewi Wisatawati. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar meski masih dalam masa pandemi seperti ini. Semoga semuanya cepat berakhir. Baik anak-anakku, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya bila kita melihat materi apa saja yang akan kita pelajari selama semester 1 ini. Yang pertama, bab 1 mengenai ruang lingkup biologi. Bab 2 mengenai keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Bab 3 mengenai virus. Bab 4 mengenai bakteri. Bab 5 mengenai protista. Dan bab 6 mengenai fungi. Baiklah, kita awali pada pertemuan ini masuk pada bab pertama. Meskipun nanti bab pertama ini ada beberapa kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, nanti ada beberapa indikator yang harus kalian capai. Dan sebelumnya ada kompetensi dasar ya untuk materi ini. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah bahwa kalian diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Nah, itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian ada beberapa indikatornya. Nah, apa saja? Indikator ini harus mampu kalian capai. Yang pertama, mampu menjelaskan karakteristik umum sains. Yang kedua, mampu menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi. Yang ketiga, mampu menjelaskan apa yang dikaji atau ruang lingkup ilmu biologi. Yang keempat, mampu menunjukkan kedudukan dan keterkaitan biologi dengan ilmu lainnya. Dan yang kelima, mampu menjelaskan berbagai cabang ilmu biologi. Itu anak-anakku, kompetensi dasar dan indikator pada materi ini. Nah, kita awali pada materi pertama mengenai ruang lingkup biologi. Yang pertama, hakikat biologi sebagai ilmu. Biologi itu berasal dari kata apa? Dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya pengetahuan. Jadi biologi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan cabang ilmu dari sains atau IPA dan merupakan bidang ilmu yang luas ya, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Objek kajiannya berupa benda konkret. Kedua, ilmu-ilmu dalam biologi dikembangkan secara empiris. Empiris itu artinya sesuai dengan pengalaman nyata. Yang ketiga, menggunakan langkah-langkah urut dan baku sesuai metode ilmiah. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajian bersifat objektif. Dan yang keenam, teori yang dihasilkan berlaku secara umum ya. Itu adalah ciri-ciri dari biologi. Nah, objek kajian biologi itu apa saja? Objek kajiannya berupa semua makhluk hidup dan seluruh proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Biologi yang merupakan cabang dari sains tadi merupakan bidang ilmu yang luas dan biologi itu sendiri mempunyai cabang ilmu ya. Mengapa banyak cabang ilmu dari biologi? Ini karena semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia, sehingga cabang dari biologi itu pun bertambah. Ada
banyak sekali cabang ilmu biologi. Di sini Ibu akan sebutkan 10 contoh. Nanti kalian tugasnya mencari 20 contoh cabang ilmu biologi. Yang pertama, ada yang namanya embriologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang embrio. Yang kedua, ekologi, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Kemudian ketiga, bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Ada juga botani, ilmu yang mempelajari tentang tanaman. Ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Kemudian entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Nah, ada juga berikutnya histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Dan genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan. Itu sedikit dari banyak cabang dari ilmu biologi. Nah, selanjutnya, tugas kalian ya, pada video pembelajaran ini adalah tugas pertama, mencari 20 cabang ilmu biologi yang lainnya ya. Ditulis di buku catatan ya. Kemudian apa yang saya jelaskan ini disalin di buku catatan, lalu di bawah dari tugasnya. Demikian anak-anakku, semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan.